Oke, nunggu 18.35 dulu. Tinggal Yusuf. Oke, udah 18.35 ya. Yang belum join ada Yusuf. Kita tunggu Yusuf sambil mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Kak. Waalaikumsalam, Kak. Malam. Gila ya suaraku. Oke, jadi malam hari ini kita akan tutorial ya. Sekarang udah beralih ke osteologi, jadi kita sudah menyelesaikan semuanya pengantar anatomi veteriner. Sekarang kita beralih ke osteologinya. Bab yang pertama kita pelajari adalah ossa cranii, jadi tulang-tulang yang menyusun kranium. Apa saja tulang-tulang yang menyusun kranium? Di sini ada 7 tulang atau ada 7 os ya yang menyusun dari ossa cranii. Jadi sebenarnya dari tengkorak secara keseluruhan itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada ossa cranii dengan ossa fasciae. Kalau ossa cranii itu yang neurocranii, jadi yang ada otak, ada kelenjar-kelenjar seperti itu ada di neurocraniinya. Kalau yang satunya itu splagchnocranii itu yang fasciainya. Yang organ-organ jerohan yang lain selain yang syaraf-syaraf itu di splagchnocranii. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah ossa craniinya, yang neurocranii. Nah, di neurocranii ini tersusun atas 7 os. Pertama ada os occipital ya, ada os frontal, ada os parietal, os temporal, os sphenoidal, os ethmoidal, dan yang terakhir ada os interparietal. Jadi ada ketujuh os ini. Nah, nanti yang kita pelajari adalah bentukan-bentukan yang ada di ketujuh os ini. Entah itu prosesusnya, entah itu fosanya, pokoknya semua bentukan yang terdapat pada ketujuh os ini. Ini nanti yang akan kita pelajari bentukan-bentukannya. Nah, selain ada os ya, di kranium secara keseluruhan itu ada yang namanya cavum. Ada yang masih ingat cavum itu apa? Rongga, Kak. Rongga, oke. Ya, benar ya, cavum itu adalah rongga. Jadi kalau rongga di sini tuh dia berisi organ ya, berisi organ-organ sensoris. Contohnya adalah cavum cranii. Cavum cranii
Langsung ke gambarnya ya. Nah ini, kafum cranii kalau dari lateral gini ya, itu tidak terlihat. Soalnya kafum cranii itu dia ada di medial letaknya, di sini. Itu ada kafum cranii. Kafum cranii isinya adalah otak. Maksudnya organ yang berada di dalam kafum cranii itu adalah otak. Atau cerebrum ya. Kemudian kafum yang kedua ada kafum orbita. Orbita itu kan mata. Jadi kafum yang di dalamnya terdapat organ penglihatannya itu adalah mata. Di sini ya, ini kafum orbita. Jadi bola mata itu nanti letaknya ya di sini, di kafum orbita. Kemudian kafum yang ketiga ada di sini. Tempatnya organ pendengaran. Namanya kafum timpani. Ya, kafum timpani. Yang keempat itu di sini di hidung, namanya kafum nasi. Kalau kafum nasi berarti isinya ya organ untuk penciuman. Yang terakhir ada kafum oris. Kafum oris tuh yang di sini mulut ya, kafum oris. Isinya ada apa aja? Ada dentes, ada gigi ya, ada lingua, ada lidah, kemudian ada kelenjar saliva seperti itu. Itu adalah di kafum oris. Jadi di sini kafum yang kita pelajari ada 5. Pertama ada kafum cranii, ada kafum orbita, kafum timpani, kafum nasi, dan kafum oris. Itu kafumnya. Nah, sekarang langsung saja ke os-osnya ya. Ke 7 os tadi. Bentar. Nah, ke-7 os yang tadi ya, Dek ya. Pertama kan ada os oksipital. Nah, ada os oksipital. Os oksipital itu di tengkuk sini, di belakang. Jadi bagian belakang dari cranii itu tersusun atas os oksipital. Jadi ini mulai dari yang 15 sampai 14 ini sampai segini, ini namanya os oksipital. Ini os oksipital, pokoknya di bagian belakang. Ini os oksipital. Kemudian ada juga os temporal ya. Os temporal itu yang ini, yang nomor 8. Kalau di skematisnya seperti ini, kalau di realnya ya seperti ini. Kalau di tulang asli ini. Ini adalah os temporal. Di ventral dari os temporal, di sini ada, bukan temporal, parietal ya. PT jadi parietal dulu. Yang 8 ini yang parietal, baru yang 9 ini yang temporal. Ya, jadi udah ada 3 os tadi, ada os oksipital, ada os parietal, dan ada os temporal. Kemudian lanjut, kita belajar os-osnya aja dulu. Nah, ini kalau kraniumnya kita lihat dari bagian atas ya. Ya, seperti ini. Nah, kalau kayak gini, kita akan melihat os frontal. Frontal itu dahi. Os frontal. Ini kalau di sapi lebar ya os frontalnya. Nah, dari sini, pinggir sini, sampai ke depan sini. Ini adalah os frontal dari sapi. Ya, ini os frontal. Udah ada berapa os? Ada 4 os. Kemudian yang di bagian kaudal dari os frontal, ini kan os frontal yang putih. Nah, yang bagian kaudalnya kan ada os yang sedikit gelap warnanya. Nah, ini yang os interparietal. Ini os interparietal. Tadi kan parietal ada di pelipis sini kan. Ada di pelipis kanan, pelipis kiri. Nah, di tengah-tengahnya sini ada os. Namanya os interparietal. Kemudian 2 os yang terakhir yakni os-os yang berada di bagian medial posisinya. Jadi kalau dari lateral gini, nah kalau dari lateral kayak gini Dek, dia nggak kelihatan kedua os ini. Baru kalau kepalanya dibelah jadi 2 ya, simetris. Nah, seperti ini kan bagian medial atau bagian medialisnya kepala ya, cranii. Nah, baru bakalan kelihatan kedua os ini. Pertama, di sini ada os sphenoidal. Os sphenoidal. Kemudian bagian atasnya sini adalah
os etmoidal. Ini etmoidal. Jadi kalian di bagian median ada 2 os, yakni ada os sphenoidal yang bawah. Yang atas ini yang os etmoidal. Os etmoidal. Jadi itu adalah ketujuh os yang akan kita pelajari bentukan-bentukannya. Sebentar ada azan ya. Oke, saya lanjutkan ya, Dek. Jadi ini adalah beberapa preparat kranium ya dari beberapa hewan. Contohnya yang di sini, yang di kursus saya ini adalah dari milik kuda. Bagian sinisternya, bagian kirinya. Ini milik kambing ya. Ini kenapa kuda? Karena kuda ini tidak memiliki kornua, tidak memiliki tanduk. Ini kuda. Kalau yang ini kecil, ada tanduknya kambing. Sama dari sisi lateral sinisternya. Kalau yang ini ada tanduk besar ya, ini sapi. Dari sisi lateral dexter ya, lateral tapi sisi kanan. Kemudian kalau ini anjing. Ya, bisa dilihat dari susunan giginya dan tidak ada tanduk. Ini anjing. Dari lateral sinister. Nah, ini yang tadi, yang kafum ya.
Ini lebih jelas dari cavum cranii. Tadi kan saya tidak bisa menunjuk soalnya dia ada di medial. Nah, sekarang bisa dilihat ini adalah cavum cranii. Setengah cavum cranii ya, bukan utuh ini. Baru kalau sisi dexter dan sinisternya dijadiin satu, nyambung, baru itu cavum cranii yang utuh. Ini adalah cavum nasi nomor 4. Bawahnya cavum nasi. Yang nomor 5 ini yang cavum oris. Ya, rang atas, rang bawah digabung itu nanti akan membentuk cavum oris. Kemudian ini nomor 1, cavum orbita. Nomor 2 adalah cavum timpani. Simple ya, cavum. Nah, baru sekarang kita mempelajari bentukan-bentukan yang ada di os. Pertama, kita pelajari yang ada di os oksipital terlebih dahulu ya, os oksipital. Jadi kalau diingat-ingat, kalau os oksipital berarti dia ada di kaudal. Dia di tengkuk berarti di kaudal dari os cranii. Dia di belakang. Ini kaudal dari sapi ya, ada tanduknya terus dia besar. Batas-batas dari os oksipital tuh ini, mulai dari taju yang nomor 14 ini, terus ke atas, ke 20, ke 18, ke 11, terus ke sini. Sampai ke sini lagi. Ini adalah os oksipital. Ya, apa saja bentukan yang ada di sini? Pertama ada bungkul sendi yang nomor 13. Ya, ada sepasang bungkul sendi. Ini namanya adalah condylus occipital. Condylus occipitalis nomor 13. Ya, bungkul sendi. Kalau bungkul sendi berarti dia untuk melakukan persendian dengan os vertebrae ya, ini dengan tulang belakang nantinya. Ini persendian antara kepala dengan tulang belakang. Kemudian, nah, kedua condylus ini di tengah-tengahnya ini ada foramen, ada lubang, lubangnya besar. Namanya adalah foramen magnum. Foramen magnum nomor 16 ya. Foramen magnum ini dia adalah tempat lewatnya dari medula ya, tempat lewatnya medula spinalis di sini. Jadi medula spinalis ketika akan keluar menuju ke foramen vertebrale ya, di os vertebrae itu lewat sini deh. Lewat di foramen magnum. Kemudian lanjut di lateral dari condylus yang nomor 14 nih Adik ya. Nomor 14 ini kan ada prosesus yang dia memanjang ke ventral, memanjang ke bawah. Ya, dia memanjang ke bawah gini. Ada sisi dexter, ada sisi sinister, namanya sama. Nomor 14 ini adalah prosesus jugularis atau prosesus paramastoideus. Ya, prosesus jugularis atau prosesus paramastoideus. Nih, yang nomor 14. Kemudian, di antara nomor 14, ya, di antara prosesus jugularis dengan condylus occipitalis, itu di sini ada fosanya. Jadi kayak ada legokannya. Ya, kalian coba lihat di video legokannya. Kalau di 2 dimensi gini susah banget untuk bayangin legokannya. Nah, legokan di antara condylus occipitalis dengan prosesus jugularis itu namanya adalah fossa condylaris. Fossa condylaris. Ya, jadi di antaranya 13 sama 14 ini ada fossanya. Namanya fossa condylaris. Oke, sekarang kita beralih rada ke atas ya. Rada ke atas ini. Ada yang nomor 17. Jadi ini kan masih os oksipital. Masih os oksipital. Nah, kemudian di tengah-tengah dari os oksipital ini ada garisnya. Garis apa ya ini? Horizontal, transversal ya. Garis transversal. Yang nomor 17 ini. Yang nomor 17 ini namanya bukan garis sih, tapi tepian tajam ya, tepian tajam. Ini namanya adalah crista occipitalis externa. Crista occipitalis externa. Ini. Jadi dia di tengah-tengah dari os occipital, pas transversal gitu, crista occipitalis externa.
Nah, nanti crista occipitalis externa ini dia akan berlanjut sebenarnya. Nah, lanjutannya ini sebenarnya dibahas di sini kalau nggak salah ya, tapi nanti di OS yang lain. Lanjutannya namanya adalah crista sagittalis externa. Jadi ini kan dia di belakang kepala ke atas gitu ya. Habis itu dia berlanjut ke depan kepala gini. Berlanjut di tengah-tengahnya os frontal tadi. Ada os frontal nggak ya di sini? Nah, ini kan tadi di sini si crista occipitalis externa kan di sini. Nah, kemudian yang garis kuning-kuning ini tengah-tengahnya pas, ini namanya udah bukan crista occipitalis externa, tapi namanya crista sagittalis externa. Ya, jadi beda occipitalis dengan sagittalis. Kemudian balik lagi ke sini, sebelah sudah. Nah, di bagian dorsalnya dari os occipital, ini ya, sebelah sini, yang ini ada kristanya juga. Namanya adalah crista nuchalis. Crista nuchalis. Jadi di bagian dexter ada, di bagian sinisternya juga ada. Ini namanya crista nuchalis. Nah, crista nuchalis ini di bagian lateralnya nanti dia akan berlanjut menjadi sebuah garis. Namanya linea nuchalis. Namanya adalah linea nuchalis yang ini, yang nomor 20. Jadi kan kalau dari belakang yang kelihatan ini, yang kelihatan adalah crista nuchalis. Nah, 18 ini akan berlanjut menjadi nomor 20. Ini kan kalau dari kelihatan kalau dari belakang nggak kelihatan. Coba kita lihat dari lateral. Gini. Ini lanjutannya yang nomor 18 tadi ya. Yang nomor 20 ini adalah linea nuchalis. Ini adalah linea nuchalis. Jadi ada crista nuchalis, ada crista nuchalis nomor 18. Kemudian crista nuchalis akan berlanjut menjadi nomor 20 ini. Namanya adalah linea nuchalis. Jadi habis crista ada linea. Kemudian untuk sapi ya, ini bagian kaudalnya ini kan ada os occipital, tapi tidak full bagian kaudal dari kranium sapi itu adalah occipital. Adalah os occipital. Di atasnya ini ada sedikit terlihat os interparietal. Jadi kan habis linea nuchalis tadi, habis crista nuchalis tadi, atasnya ini udah bukan os occipital deh, tapi atasnya adalah os interparietal. Adalah os interparietal. Ya, jadi nomor 19 ini sudah os interparietal. Nah, di sapi ya, di os interparietalnya itu terdapat protuberansia. Protuberansia itu adalah peninggian. Jadi ada bentukan atau struktur yang dia lebih tinggi daripada struktur yang lainnya. Ini kan yang ini landai, tapi ini kayak ada punuknya dikit gitu ya. Nah, di tengah-tengah dari os interparietal sapi itu ada yang namanya protuberansia intercornualis karena dia di antara kedua kornua. Jadi protuberansia intercornualis. Ini ya. Kemudian ada os tadi ya, sama. Nomor 10 ini adalah os frontal, jadi os dahi, tulang dahi, os frontal di atasnya sini. Kemudian 8 dan 9 itu adalah parietal dan temporal. Parietal yang pertama sini, PT ya, parietal dulu baru temporal. 8 ini yang parietal, 9 ini adalah temporal. Sebenarnya kalau preparat asli ya, kita melihat preparat asli, di sini tuh ada kayak sutura. Jadi kayak ada penyatuan antar tulang pipih, itu kan namanya sutura. Nah, di sini kayak ada gerigi-gerigi gitu. Itu yang membedakan atau yang membatasi mana yang os parietal, mana yang os temporal. Ini kurang jelas karena memang ini hanya foto ya, tapi ini kayaknya ada deh, bisa kelihatan sedikit. Ini adalah batasnya. Dari os parietal dan os temporal. Oke, saya ulangi lagi untuk bentukan di sini. Pertama ada yang nomor 13, adalah condylus occipitalis. Di tengah-tengahnya condylus occipitalis ada foramen magnum. Kemudian kita beralih ke lateral dari condylus occipitalis.
Yang ini ada taju panjang ya, dia panjangnya ke bawah itu namanya adalah prosesus jugularis atau prosesus paramastoideus. Nih. Nah, di antara prosesus paramastoideus dengan condylus occipitalis ini ada fosanya. Nomor 15 nih. Namanya adalah fossa condylaris. Fossa condylaris. Kemudian beralih rada ke kranial ya. Sorry, rada ke dorsal. Ini di tengah-tengahnya os occipital ada tepian tajam yang dia arahnya transversal gitu. Namanya adalah crista occipitalis externa. Crista occipitalis externa. Kemudian sisi kanannya dan sisi kirinya yang ini ya. Ini adalah crista nuchalis. Crista nuchalis nanti akan berlanjut menjadi linea nuchalis. Linea nuchalis ini. Terus kemudian di os interparietal dari sapi terdapat peninggian. Jadi di tengah-tengah kornua peninggiannya. Namanya adalah protuberansia intercornualis. Ini berlaku pada kambing juga, pada rusa. Protuberansia intercornualis. Nanti kalau di kuda beda lagi, kalau di anjing nanti beda lagi. Oke, dari slide ini ada yang masih belum dipahami? Yang nomor 9 itu tuh agak melengkung ke bawah gitu toh. Yang os Nomor temporal 9. agak melengkung ke bawah gitu. Oke, os temporal itu sebenarnya juga mencakup ini deh. Bentar ya. Ini nih. Coba lihat yang gambar skematis ya. Kalau yang ini rada gelap. Coba lihat gambar yang skematis. Jadi os temporal itu dia mencakup 9 ini. Kemudian mencakup 7. Kemudian mencakup apa ini ya? E ya kalau nggak salah. Mencakup E. Dan mencakup 9 yang ini. Jadi ini adalah masih bagian dari os temporal. Ini nanti betul ada kayak legokannya. Kalau di preparat asli coba lihat di video, mungkin bisa membantu. Itu ada legokannya di sini nih. Jadi di nomor 7 kan yang ini. Nah, di belakang dari nomor 7 ini sebenarnya masih ada os lagi. Kayak legokan gitu. Ya betul, itu masih termasuk dari os temporal. Itu. Ya Kak, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi yang belum dipahami dari slide ini? Halo Kak, tanya. Ini yang gambar lateral sinister sapi, di gambar itu yang os interparietale yang mana ya Kak? Oke. Kalau yang dari lateral, os interparietal itu cenderung tidak terlihat memang. Jadi kalau mau melihat os interparietal bisa dari sisi kaudal, dari sapi ya. Bisa dilihat dari sisi kaudal kayak gini, dia ada di atasnya os occipital, atau bisa dilihat dari ini, dari atas. Ya, dari dorsal view gini ya. Nih, ini adalah os interparietal. Kalau dari samping gini, Dek, dia nggak kelihatan. Nah, kalau dari samping ini, baik lateral dexter maupun lateral sinister, dia nggak kelihatan. Yang 6 ini udah os frontal. Yang ini. 10 ini kan udah os frontal. Jadi di sini sih sebenarnya si os interparietal. Tapi lebih jelasnya bisa kalian lihat dari caudal atau dari dorsal view. Ya Kak. Oke, ada lagi? Sebelum saya lanjut. Oke, lanjut dulu kali ya. Nah, ini baru ini ya yang gambar bawah yang dorsal dari sapi, dorsal view dari sapi. Ini adalah os interparietalnya dari dari sapi ya. Nih, adalah interparietalnya itu di sini.
Nah, tadi di tengah-tengah dari os interparietal ada tepian tajam yang dia itu adalah terusan dari crista occipitalis externa. Nah, ini ya, yang ada dua-dua terus garis putus-putus. Nih. Ini namanya crista sagittalis externa. Jadi terusannya dari occipitalis externa, crista sagittalis externa. Kemudian, itu adalah bentukan di os interparietal ya. Tadi sama tambahan protuberansia intercornualis yang di sini. Peninggian yang ada di tengah-tengah dari kornua. Kemudian kita beralih ke os frontal. Ya, ke os frontal. Ini adalah os frontal. Luas ya os frontalnya sapi. Mulai dari sini sampai ini kelihatan kan garis kayak huruf V, kemudian V lagi. Ini adalah os frontal. Di os frontal terdapat foramen. Kelihatan banget ya ada foramen. Kanan kiri ada. Dexter sinister ada. Namanya foramen supraorbitalis karena dia berada di atas dari cavum orbita. Namanya foramen supraorbitalis. Ini kalau nggak salah di anjing itu tidak memiliki foramen, tapi dia prosesus supraorbitalis kalau nggak salah. Nanti bisa dicek lagi di buku. Nah, si foramen supraorbitalis, kalau di ruminansia, foramen ini nantinya akan berlanjut membentuk sulcus. Nih, yang nomor 24. Namanya sama, sulcus supraorbitalis. Kalau di ruminan, kalau di kuda tidak terbentuk secara sempurna. Jadi nggak kelihatan si sulcus supraorbitalis. Jadi kalau di kuda yang kelihatan hanya foramen supraorbitalis saja. Ya. Kemudian nomor 25 ini ada prosesus cornualis. Jadi bedanya antara kornua dengan prosesus cornualis, kalau kornua kan dia tanduk. Kalau prosesus cornualis kan dia berarti ada bentukan taju di tanduk gitu ya. Kalau dia strukturnya masih tulang kayak gini, ini namanya prosesus cornualis. Tapi kalau strukturnya dia udah ada kayak kitinnya yang mengkilat, ya yang mengkilat, itu yang baru kornua. Ada nggak ya di sini? Coba tak liatin. Nah, kalau kayak gini, ini namanya prosesus cornualis. Soalnya dia strukturnya kayak tulang kan. Prosesus cornualis. Nah, baru kalau kayak gini, yang sudah mengkilat, jadi si prosesus cornualisnya ketutup, ini baru yang namanya kornua. Jadi ingat-ingat, gampangnya kalau mengkilat gini, namanya kornua, tapi kalau strukturnya masih kayak tulang, ya kayak ada garis-garisnya, itu berarti prosesus cornualis. Ya, prosesus cornualis. Itu di os frontal. Nah, kemudian balik lagi ke sini. Ini balik lagi ke os temporal tadi, Adik. Tapi dari bagian medial. Kalau tadi dari bagian lateral kan, os temporalnya, sekarang kita lihat dari bagian medial. Pertama, ada lubang yang sini ya, yang nomor 27. Lubang ini adalah tempat masuknya suara. Jadi hanya tempat masuk suara. Kalau suara atau udara bisa masuk ke sini ya. Tapi mereka nggak bisa keluar. Jadi hanya bisa masuk saja. Itu namanya meatus. Namanya adalah meatus acousticus internus. Karena dia dilihatnya dari medial view. Jadi namanya internus. Ya, lubang yang ini namanya meatus acousticus internus. Nah, di samping-samping dari lubang di sini ya. Ini panahnya rada geser ya, yang nomor 26. Di samping-samping dari lubang sini ada prosesusnya. Namanya prosesus acousticus internus. Prosesus acousticus internus. Jadi lubang telinganya ini namanya meatus acousticus internus. Kalau di pinggir-pinggirnya membuat taju ini namanya prosesus acousticus internus. Ya. Ini kalau dari dalam. Nanti kalau dari luar ya tinggal ganti externus aja. Kemudian lanjut nomor 21. Nah, nomor 21 ini posisinya tadi ada di fossa condylaris. Ya. Coba kita balik lagi ke fossa condylaris. Nih, fossa condylaris yang nomor 15. Nah, di nomor 15
kalau kita tusuk ke dalam gini, itu akan ada foramennya. Namanya adalah foramen hypoglossum. Ya, yang nomor 21. Foramen hypoglossum. Dia tempat lewatnya nervus hypoglossus. Nervus ke-12. Foramen hypoglossum. Dia letaknya di fossa condylarisnya. Jadi di fossa kemudian ada foramen. Nah, kalau yang gambar sini, ini adalah perbedaan bentuk dan perbedaan ukuran masing-masing os di berbagai hewan. Contohnya kalau yang hijau, ya, yang hijau tua, ini yang interparietal. Yang hijau muda, ini yang parietal. Yang apa ini? Yang abu-abu rada hijau. Ini yang os frontal. Yang biru os occipital, yang abu-abu ya ini os occipital juga, yang rada ungu ini juga os occipital. Nah, yang hijau apa ya ini? Tosca. Harus hijau ini ya. Ini os temporal. Jadi perbedaannya gini, kalau di anjing dia os frontalnya cuma segini kalau dilihat dari kaudal. Kalau di babi segini. Kalau di sapi, ya. Kalau di sapi ini, kalau di kuda ini adalah os frontalnya. Iya benar, os frontalnya. Kemudian kalau di hijau yang rada tua ya, berarti os interparietal. Kalau di anjing tuh ini deh. Cuma kayak apa ya, kayak garis gitu. Dia sempit banget, ala kecil banget os interparietal dari anjing. Kalau di babi malah nggak ada os interparietalnya. Kalau di sapi, os interparietalnya dia membentuk segitiga. Jadi dia membentuk segitiga ini. Membentuk segitiga gini. Kemudian kalau di kuda, ya juga bentuknya kecil ya. Kalau dibandingkan dengan sapi. Kemudian os occipitalnya ya lebar ini ya. Apalagi punyanya babi, ini os occipitalnya mendominan. Kemudian ada os temporal. Adalah perbedaan ukuran tulang dari masing-masing hewan. Oke, dari slide ini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke. Belum, Saya Kak. lanjut dulu. Oke. Lanjut ke os frontal ya, Mas Yan ya. Lanjut ke os frontal. Maaf. Coba dilihat di sini. Di yang gambar kanan ya, kanan atas. Ini adalah bagian medial dari kranium. Jadi kalau kepalanya dibelah gitu ya. Kemudian di zoom out di bagian kranial dari cavum cranii. Coba saya ulangi lagi. Nah, ini kan bagian medialnya. Nah, yang di zoom out itu tadi yang bagian sini. Bagian sini ya. Ini yang di zoom out. Kok di zoom out? Di zoom in. Kalau diperbesar bagian yang sebelah sini di kranianya cavum cranii. Nah, ini cavum craniinya kan yang ini. Ini bakalan ketemu bentukan-bentukan yang seperti ini. Jadi bagian mulutnya di sana ya, tanduknya di sebelah sini. Kita lihat nomor 28 dan 29 ya. 28 dan 29 ini yang dimaksud adalah sinus yang ada di sini. Sinus kan dia rongga yang tidak berhubungan dengan udara luar. Gitu ya. Jadi baru dibelah jadi dua, baru kelihatan ini ada sinus ternyata di sini. Ada dua sinus, yang 28 ini sinus frontalis rostralis. Sinus frontalis rostralis. Jadi dia adalah sinus dari os frontal yang letaknya di rostral, yang dia letaknya di depan. Sedangkan yang nomor 29 ini sinus frontalis caudalis. Sinus di frontal, di os frontal maksudnya, tapi dia letaknya di caudal.
sinus frontalis caudalis. Nah, di antara sinus frontalis rostralis dengan sinus frontalis caudalis, ini ada sekatnya, ada pemisahnya. Namanya adalah septum transversum sinusum frontalium. Jadi ada 4 ya, ada 4 suku kata. Septum transversum sinusum frontalium. Itu adalah yang memisahkan antara sinus frontalis rostralis dengan sinus frontalis caudalis. Septum septum transversum sinusum frontalium. Jadi septum itu kan septa pemisah. Transversum, dia itu posisinya transversal. Sinusum di antara kedua sinus frontalium ada di os frontal. Itu artinya dari septum transversum sinusum frontalium. Ya. Sinus ini dia di os frontal. Jadi di langsung pas di bawahnya dari os frontal. Kalau lihat nomor ini, gambar yang dorsal dari sapi ya, dari atas dari sapi. Kok sapi? Kambing ya ini, domba. Nomor 25 itu adalah prosesus cornualis. Jadi yang dia strukturnya masih kayak tulang, ya kalau di preparat asli itu masih kayak ada garis-garisnya dan segala macam nggak rata, itu adalah prosesus cornualis. Sedangkan kalau prosesus cornualis ini tertutup oleh zat-zat yang membentuk kornua atau bahan-bahan yang membentuk kornua seperti ini, jadinya kalau di preparat asli dia mengkilat. Nomor 31 ini sebutannya adalah kornua. Jadi gitu ya, jangan sampai salah. Kalau masih bentuknya kayak tulang gini, namanya adalah prosesus cornualis. Kalau udah mengkilat, udah ada ini tanduknya ya, itu berarti kornua. Kemudian lanjut lagi ke sini. Masih ingat tadi prosesus jugularis ya, yang ada di os occipital, prosesus jugularis atau prosesus paramastoideus. Nah, di sini ada yang prosesus nomor 15 atau nomor 32 ini ya. Ini adalah prosesus mastoideus. Jadi yang tadi, yang prosesus paramastoideus itu dia menggantung. Kan para kan dia menggantung. Jadi dia menggantung di prosesus mastoideus. Makanya namanya prosesus paramastoideus. Karena dia menggantung di prosesus mastoideus yang nomor 32 ini. Yang ini ya. Adalah prosesus mastoideus. Oke, dari sini ada yang belum dipahami? Kak, tanya Kak. Ya. Kak, itu yang bawahnya angka 29 itu kafum cranii kan Kak? Angka 29 ini dah. Iya itu. Ya, betul. Ini adalah kafum cranii. Kok di video yang itu loh Kak, yang asdos, kok sinus frontalis caudalisnya di belakangnya kafum cranii ya Pak? Itu kalau di... Iya, betul. Sebenarnya betul. Dia harusnya tidak sedekat ini ya, Dek. Harusnya yang ini tuh masih kranial. Ada preparat lain nggak ya? Ntar ya, tak cariin. Bentar. Nggak ada ya. Jadi yang sinus frontalis yang caudalis, dia itu di sini. Di sini kan masih ada part lagi ya, ada part kepala lagi sebenarnya. Ya, tak cari. Nah, ini kan masih ada lagi. Nah, ini karena udah rusak ya, udah keroak. Harusnya di sini tuh yang letaknya dari sinus frontalis caudalis. Jadi memang sinus frontalis caudalis itu dia lebih lebar atau lebih luas gitu ya daripada si sinus yang cranialis atau rostralis. Sinus frontalis rostralis. Dia lebih kecil kalau
punyanya frontalis. Nah, harusnya ini masih frontalis, baru belakangnya sini yang caudalis. Gitu. Baru nanti di sini ada septanya, tapi ya udah nggak apa-apa, ini diikutin dulu aja. Kayak gini. Halo? Iya, Kak. Makasih, Kak. Ya. Jadi ini masih cranialis ya harusnya, atau rostralis. Sinus frontalis rostralis. Baru yang belakang sini nanti banyak lagi sebenarnya di belakangnya cavum cranii, di bagian dorso caudalnya cavum cranii itu masih banyak kayak gini nih, bolongan-bolongan kayak gini, lubang-lubang atau sinus-sinus kayak gini. Nah itu baru yang caudal. Oke, ada lagi? Aku tanya Kak, nomor 20 Ya. itu apa ya Kak? Yang deket 32. Tulang apa Kak, nomor 20? Nomor 2. Oh ini. Iya. Ini. Iya. Ini nanti ada lagi ya. Nanti di slide selanjutnya ada. Iya Kak. Ya, oke. Kak, mana ya, Kak? Oke, ya. Tadi Kak, apa jelasin ulang lagi Ya. Kak yang tentang Crista sagittalis externa sama yang ossivalis externa tadi Kak? Yang apa namanya? Bagian-bagiannya tadi Kak? Pembedanya tadi Kak? Oke, aku ini dulu ya. Tak mundurin dulu ya ini. Nah, jadi kalau di os oksipital, ya di os oksipital, di tengah-tengahnya itu kayak ada tepian tajam yang dia posisinya transversal gini. Nomor 17, garis putus-putus nomor 17. Nah, yang nomor 17 ini namanya adalah crista occipitalis externa. Dia ada di os oksipital. Nanti crista occipitalis externa ketika berada di os interparietal, next ya. Nah, ini kan adalah os interparietal dari sapi ya. Ada garis putus-putusnya di sini. Nah, kalau di sini namanya udah bukan crista occipitalis externa karena dia udah di interparietal. Namanya adalah crista sagittalis externa. Yang ini. Jadi beda. Kalau ini kok kalau yang sagittalis externa itu sudah dilihat dari dorsal view-nya, baru bisa dilihat. Tapi kalau yang occipitalis externa dia bisa dilihat dari caudal view dari cranium. Gitu. Jadi kan ini di caudalnya, kalau yang sagittalis dia dari atas melihatnya. Satunya ada di os occipital, satunya udah ada di os interparietal. Ya Kak, terima kasih Kak. Ya, oke. Ada lagi? Oke, saya lanjut dulu. Ini sudah. Nah, sekarang lanjut ke os parietal sama temporal ya. Parietal sama temporal. Sebelumnya ini dulu, diidentifikasi dulu. Ini adalah craniumnya siapa. Ini adalah punyanya anjing ya. Tidak ada tanduk. Kemudian giginya seperti ini punyanya anjing. Nah, kalau di anjing juga ininya kalau sudah baca ya kalian arcus zygomaticusnya itu dia tidak sempurna ya. Kalau di anjing. Kalau di kuda dia tidak ada tanduk, ininya juga cembung ya, tapi arcus zygomaticusnya dia tumbuh sempurna. Kemudian kraniumnya jauh lebih panjang kalau di kuda. Nah, kalau di ini adalah di sapi. Ini punyanya sapi. Kenapa Kak sapi? Karena ininya ya bagian pelipisnya itu dia tidak cembung, tapi dia cekung. Membentuk fossa. Itu kalau punyanya ruminan. Sapi, kambing, domba ya. Dia membentuk fossa. Ini kornuanya masih kecil.
Mungkin karena umur sapinya juga masih kecil pada saat dijadikan preparat. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nomor 34. 34 ini adalah bagian os interparietal dari anjing. Kalau dilihat di slide yang tadi, interparietalnya anjing kan dia kecil banget. Nah, ya ini os interparietalnya anjing. Nah, di os interparietal anjing itu dia membentuk prosesus. Ya, ini membentuk prosesus, namanya prosesus interparietalis. Sama kayak nama osnya. Prosesus interparietalis. Kalau di anjing. Kalau di kuda, bukan prosesus namanya. Namanya kayak di sapi, protuberansia atau peninggian ya. Namanya protuberansia occipitalis externa kalau di kuda. Protuberansia occipitalis externa. Ya, jadi diingat-ingat kalau di kuda protuberansia occipitalis externa. Kalau di sapi tadi protuberansia intercornualis. Kalau di anjing prosesus interparietalis. Kan sebenarnya letaknya sama, cuma di setiap hewan namanya berbeda. Kemudian lanjut ya. Lanjut ke temporal parietalnya. Kalau di kuda, di karnivor, itu dia bentuknya planum atau cembung gitu ya. Namanya planum. Namanya planum temporalis. Sedangkan kalau di ruminansia, kambing, sapi, dia tidak berbentuk planum, tapi bentuknya adalah fossa atau legokan. Yang nomor 33 ini namanya adalah fossa temporalis. Jadi ini bisa dijadikan salah satu tanda ini hewan apa atau identifikasi ini hewan apa. Kalau fossa berarti ruminan ya. Kalau planum berarti non ruminan. Ini beda banget ya. Nah, kemudian kita bahas struktur-struktur di samping dari fossa atau planum. Pertama yang tadi, meneruskan yang dari crista nuchalis, masih ingat ya? Crista nuchalis, ya di sini, aku back lagi aja biar ingat. Nah, ini kan crista nuchalis. Ya, ini adalah crista nuchalis. Dia akan berlanjut menjadi linea nuchalis. Si linea nuchalis nanti akan berlanjut ini menjadi crista temporalis. Yang ini crista temporalis. Crista temporalis nanti akan berlanjut menjadi linea temporalis. Jadi dari crista linea, dari nuchalis, temporalis, temporalis. Nih, crista nuchalis, linea nuchalis, crista temporalis, linea temporalis. Tuh. Balik lagi. Nah, nih. Yang 18 ini yang crista nuchalisnya 18, nomor 20 ini yang linea nuchalis, 35 crista temporalis, nomor 36 yang linea temporalis. Jadi crista linea, nuchalis, temporalis, temporalis. Kalau di kuda kan dia tidak membentuk fossa tapi membentuk planum. Sama aja, ini masih crista nuchalis. Kemudian ini linea nuchalis, ini crista temporalis. Nah, lineanya itu di sini. Di atasnya dari planum. Lineanya. Cuma ini memang tidak jelas ya. Adalah linea temporalis ya, linea temporalis. Jadi sama aja crista nuchalis, linea nuchalis, crista temporalis, linea temporalis. Ya, di atasnya dari planum. Gitu. Kemudian setelah itu di ventralnya dari kristalinea tadi ada beberapa struktur lagi. Nah, ini ada lubangnya. Tadi kan lubang telinga, kalau dari dalam kan namanya meatus acousticus internus. Tapi kalau lubangnya kita lihat dari luar, dari sisi lateral, seperti nomor 38 ini namanya adalah meatus acousticus externus.
meatus acousticus externus. Nah, di samping-samping dari meatus, nah ini baru kelihatan kayak ada tajunya ya, yang nomor 37 nih, kayak ada tajunya. Ini yang namanya processus acousticus externus. Jadi si meatus acousticus sama processus acousticus itu pasti bergandengan ya, pasti ada. Tinggal dilihat, ditunjuk dari mana. Dilihat dari mana? Kalau dari lateral ya berarti namanya externus. Kalau dilihat dari medial kayak yang tadi berarti namanya internus. Gitu. Kemudian lanjut di ventralnya dari meatus tadi di sini ada processus ya. Yang sudah saya sebutkan tadi nomor 32 adalah processus mastoideus. Bawahnya ini yang panjang processus paramastoideus. Ya. Processus paramastoideus. Jadi yang paramastoideus ini dia menggantung di processus mastoideus. Oke. Ada yang mau ditanyakan slide ini? Ada yang belum jelas? Tanya, Kak. Kalau di situ apa ya? Yang yang timpani itu yang mana, Kak? Bulat timpaninya di mana, Kak? Habis ini. Bulat timpani lebih jelas kita lihat dari ventral. Oh ya, Kak. Baik. Iya, habis ini ya, kita ketemu bulat timpani. Sebenarnya dari lateral juga bisa. Cuma kita lihat dari ventral dulu. Baru nanti kita identifikasi dari lateral. Ya, dilanjut. Nah, ini baru ketemu bulat timpani. Kita bahas dulu orientasinya ya. Nah, ini kalau dari ventral. Jadi kalau kepalanya kita balik ya, terus bagian bawahnya kita lihat ya bentukannya seperti ini. Ini kan yang condylus tadi ya, yang condylus occipitalis. Kemudian ada foramen magnum ya. Kemudian ada processus jugularis yang ini. Ada fossa intercondylaris. Nah, baru di sini adalah struktur-struktur yang baru. Pertama ada yang nomor 43 ini, Dek. Nomor 43, ini namanya adalah tuberculum basilaris. Tuberculum basilaris. Tuberculum basilaris ini dia seperti penanda batas antara os occipital dengan os sphenoidal. Jadi yang sebelah sini os occipital, setelahnya tuberculum basilaris, ini yang os sphenoidal. Seperti penanda batas kedua os antara os occipital dengan os sphenoidal. Ini ya, ada dua. Tuberculum basilaris. Kemudian di sampingnya dari tuberculum basilaris ya, pas di sampingnya di sini ada taju yang kecil banget. Semoga bisa terlihat ya taju yang ini. Sebenarnya kanan kiri ada, Dek. Kanan kiri ada. Nah, taju yang kecil ini namanya adalah processus mamillaris. Processus muscularis. Processus muscularis. Ya, jadi yang ini adalah tuberculum basilaris, baru di sampingnya pas, ini adalah processus muscularis. Nah, di atasnya processus muscularis ini baru ada kayak gelembung. Yang ini ya, nomor 45. Ini namanya adalah bulat timpanica. Ada kanan kiri ada. Dextrus sinister ada. Ini cuma udah rusak ya. Ini bulat timpanica, ini juga bulat timpanica. Kemudian di samping ventralnya sedikit sini, ya. Ini ada yang namanya facies articularis. Facies dia permukaan, articularis untuk persendian. Jadi facies articularis ini dia untuk persendian antara kranium bagian atas dengan os mandibula. Jadi dengan dari os temporal dengan os mandibula. Si facies articularis ini. Ya, jadi saya ulangi lagi, ada tuberculum basilaris, ada processus muscularis, ada bulat timpanica, dan ada facies articularis. Kanan kiri ada ya.
Nah, sekarang kita lanjut ke gambar yang sebelah kanan. Gambar yang sebelah kanan, ini kita lihat dari bagian medialnya, medial view ya. Kita bahas mulai dari bawah dulu. Ya. Bawah ini adalah gula timpanica yang bisa kita lihat dari medial atau nanti bisa kita lihat juga dari lateral. Jadi gula timpanica yang ini kalau dilihat dari medial dia bentukannya kayak gini. Kelihatan cuma dikit ya. Ada gula timpanica. Yang nomor 43 ini adalah tuberculum basilaris. Jadi tuberculum basilaris kalau dilihat dari ventral seperti ini, kalau dilihat dari medial atau dari lateral itu seperti ini. Nah, kemudian baru kita ke sini, ke cavum cranium. Di cavum cranii ya, di letaknya dari organ cerebrum ya atau otak, ini terdapat sebuah penekanan yang bentuknya kayak jari-jari. Namanya adalah impressio digitatae, nomor 41. Ini kan adalah penekanan-penekanan yang nggak rata gitu kan, yang kayak ditekan-tekan sama jari. Ini namanya adalah impressio digitatae semuanya. Di impressio digitatae ini dibentuk oleh gyrus dari otak. Jadi otak kan dia bentuknya kayak cacing-cacing gitu. Nanti bentuk yang kayak cacing-cacing di otak itu yang akan membentuk si impressio digitatae ini. Kemudian ada pemisah antara cavum cranii dengan cavum nasi. Ya, ada tepian tajamnya ini, nomor 47. Namanya adalah crista galli. Jadi crista galli. Kemudian crista galli berlanjut ke ventral sini. Ada kayak bentukan huruf C atau kayak apa ya, pelana kuda kalau nggak salah ini ya. Ini namanya adalah sella turcica. Sella turcica. Nanti di sini di sella turcica ada organ yang namanya hipofisa. Ya, jadi ada organnya gitu warna merah nanti di sini kalau hewannya masih preparat utuh ya. Ini namanya adalah sella turcica, ini cekungannya ini sella turcica, isinya itu adalah hipofisa. Jadi sella turcica ditempati oleh hipofisa. Oke, kemudian berlanjut ke sini ya, ke os etmoidal. Berlanjut ke os etmoidal, di kranial dari crista galli. Di sini kita akan menemukan bentukan seperti rumah sesat. Namanya labirintus, nomor 48 nih. Namanya adalah labirintus. Namanya aja rumah sesat. Tapi kan ada kayak jalannya, ada rumput yang menghalang-halangi gitu kan. Yang supaya nggak kelihatan ya jalannya. Nah, rumput yang tinggi-tinggi atau yang dia menghalang-halangi itu kalau di sini analoginya sebagai lamina ya, sebagai lamina cribrosa, sebagai lamina cribrosa yang ini. Kalau jalannya ya, yang kita lalui atau sulcusnya itu adalah foramina cribrosa atau lubang-lubangnya itu foramina cribrosa. Jadi satu kesatuan rumah sesat ini namanya adalah labirintus. Nah, di labirintus ini terdiri dari dua struktur lagi. Pertama ada kayak dinding-dindingnya ini namanya adalah lamina cribrosa. Kemudian salurannya, foramen-foramen yang ada di dalam dari dinding-dinding itu adalah foramina cribrosa. Coba kita lihat lebih jelasnya di sini ya, di medial dexter. Ini adalah bentukan labirintusnya. Labirintusnya seperti ini. Nah, di sini kan ada kayak tiangnya, atau kalau di rumah sesat itu rumput yang tinggi itu. Nomor 50 ini adalah lamina cribrosanya. Nah, di antara dinding-dinding ini dia ada salurannya. Ya, ada salurannya nih kan. Nah, salurannya ini yang foramina cribrosa. Karena foramen yang banyak, lubang-lubang yang banyak namanya foramina cribrosa. Ya, dindingnya lamina cribrosa, foramennya adalah foramina cribrosa. Ini adalah bentukan dari labirintus di os etmoidal. Kemudian lanjut ke gambar yang sini ya, yang medial dexter sebelah kiri. Yang ini yang ada nomor 12-nya.
Kalau masih ingat tadi kan ini adalah kafum cranii. Kafum cranii ada Christagalli ya. Habis Christagalli ternyata tidak langsung ke sela tursika. Yang nomor 12 nih sela tursika. Ternyata dari Christagalli nggak langsung ke sela tursika. Ada sulcusnya di sini. Nomor 49 ini kalau ditusuk nanti tembus. Ini nomor 49 namanya adalah sulcus chiasmatis. Ya, sulcus chiasmatis untuk nervus opticus ini nantinya. Jadi habis Christagalli ada sulcus chiasmatis, kemudian ada sela tursika. Nah, ini impressio digitatae. Nah, inilah tadi yang bingung sinus ya. Yang ini tuh yang sinus caudalis ya. Sinus frontalis caudalis ini masih termasuk ini ya. Baru yang depan sini, baru yang sinus frontalis rostralis. Gitu. Kalau gambar yang kanan bawah ini gambar CT scan ya. Jadi kayak gambar dipotong-potong transversal gitu. Bakalan kelihatan rumah sesatnya. Jadi yang hitam-hitam ini berarti kan dia lubangnya, yang 51 berarti dia adalah foramina cribrosanya, sedangkan yang ditunjuk yang putihnya, yang meliuk-liuk putih ini berarti yang lamina cribrosa. Gitu. Oke, dari sini ada yang masih belum paham? Kak, yang sulcus chiasmatis tadi untuk nervus apa ya? Sulcus chiasmatis itu untuk nervus opticus. Ya nggak? Kelihatan. Ya. Oke. Ada lagi? Saya lanjut dulu kalau nggak ada. Nah, kalau ini Dek, nggak usah bingung dulu kalau kelihatan yang gambar-gambar yang sudah ke zoom in gini. Itu adalah bagian ini. Ya, tak kembalikan lagi. Nah, ini adalah bagian sebentar. Ada yang bagian di cavum orbita, kemudian di bagian ventralnya sini ya berarti ya, lingkup sini, lingkup 7, lingkup cavum orbita, lingkup 12, kemudian belakangnya sini, ini ada banyak foramen di sini ya. Jadi lingkup ini kalau arah pengambilan gambarnya digeser dikit ya, digeser, kemudian di zoom, bakalan kelihatan preparat yang tadi, yang di slide tadi. Preparat yang di slide ini. Nah, ini kan cavum orbita kan ini. Ini cavum orbita, jadi ini pengambilannya dari atas. Bakalan kelihatan beberapa foramen. Ya, bakalan kelihatan beberapa foramen. Kalau ini pengambilannya dari ini ya. Ini cavum orbitanya tuh di sini nih kalau nggak salah ya. Cavum orbitanya di sini ada arkusnya, jadi rada kebalik gitu. Kemudian kalau ini dari sisi miring, terus dari bagian bawahnya ini pengambilannya. Jadi kalau ini dari atasnya, ini dari samping ya, kalau bisa dibilang ini dari sampingnya, ada arkusnya di sini. Yang ini dari bawah ya, dari ventral. Kita bahas satu-satu foramennya. Jadi foramen ini ada foramen wajib, di mana wajib itu artinya semua hewan pasti punya. Ada juga foramen yang hanya khas ada di hewan tertentu saja. Ya, kita bahas dulu foramen yang wajib, foramen yang khas. Yaitu foramen yang nomor 52, 53, dan 54. Ini foramen yang pasti ada di semua hewan.
Nomor 52 ini adalah foramen yang paling atas letaknya, paling dorsal. Namanya adalah foramen ethmoidal. Ya, foramen ethmoidal. Di ventralnya lagi, di ventral dari foramen ethmoidal ini ada foramen opticus nomor 53. Foramen opticus. Ini dua kecil-kecil ya. Baru yang nomor 3 ini yang dia paling besar. Paling besar ini namanya adalah foramen orbitorotundum. Foramen orbitorotundum. Untuk lebih jelasnya gimana, letaknya di mana, kalian coba lihat videonya. Ya, itu sangat membantu sekali letak-letak dari foramen ini. Saya ulangi lagi, foramen yang wajib yang pasti dipunyai oleh semua hewan yaitu adalah ketiga foramen ini. Ada foramen ethmoidal paling dorsal, nomor 2 ada foramen opticus, kemudian ada foramen orbitorotundum. Ya, ethmoidal, opticus, orbitorotundum. Nah, opticus ini deh. Kalau si sulcus chiasmatis tadi, sulcus chiasmatis nomor 49 ini kita tusuk ya, kita tusuk pakai lidi gitu ya. Nanti tusukan itu akan tembus di sini, di foramen opticus. Nih, di 53 ini nanti tembusannya. Di foramen opticus. Kemudian yang paling besar adalah foramen orbitorotundum. Bisa dilihat sendiri di buku nanti foramen ethmoidal lewatnya nervus apa, opticus apa, orbitorotundum apa, itu sudah ada di buku ya. Nah, kemudian setelah bahas yang wajib, kita bahas yang khas, hanya ada di beberapa hewan. Kalau ini sapi ya, ini. Yang ada di kursor ini adalah milik hewan sapi. Jadi setelah orbitorotundum ada foramen khas yang hanya ada pada sapi atau pada ruminan. Namanya adalah foramen ovale. Ya, foramen ovale khas hanya ada pada ruminan. Foramen ovale. Ini juga pada sapi ya. Jadi yang 54 ini foramen orbitorotundum, yang 55 ini yang khas di sapi yaitu foramen ovale. Ini sapi-sapi ya. Jadi diingat-ingat yang wajib ethmoidal, opticus, orbitorotundum. Yang khas di sapi atau di ruminan adalah foramen ovale. Sekarang kita beralih ke kuda. Ini punyanya kuda. Punyanya kuda sama. Dia punya foramen-foramen yang wajib, yaitu ethmoidal, opticus, orbitorotundum. Ini adalah foramen ethmoidalnya di sini. Ya, foramen ethmoidalnya di sini, foramen opticusnya yang ini, foramen orbitorotundumnya dia ketutupan ini. Jadi kalau pengambilan gambarnya sedikit digeser ke arah depan ya, akan kelihatan foramen orbitorotundum di sini. Jadi ada sebentar, ini bukan foramen ya, opticus yang ini, ethmoidal yang sebelah sini. Coba nanti di video ya lebih jelas. Ini yang foramen ethmoidal, ini yang opticus, ini yang orbitorotundum. Ya, kalau pengambilan gambarnya lebih geser dikit, mungkin bakal kelihatan yang orbitorotundum. Itu yang wajib ya, semua hewan punya. Sekarang yang khas hanya ada pada kuda, ada 2. Kalau sapi kan cuma 1, ovale, selesai. Kalau di kuda, dia punya 2. Ada yang kecil sama ada yang besar. Yang kecil, yang nomor 56, ini namanya adalah foramen alare apolare. Foramen alare apolare. Kecil ya. Langsung di sebelah dari foramen orbitorotundum. Kemudian ada lagi di sebelah kaudalnya, dia yang lebih besar. Nih, namanya foramen lacerum. Atau lacerum, sama aja ya. Jadi kalau di kuda ada 2 foramen yang khas, yaitu ada foramen alare apolare dan foramen lacerum. Di review lagi, foramen wajib itu adalah foramen ethmoidal, foramen opticus, foramen orbitorotundum. Foramen yang khas di ruminansia, foramen ovale. Foramen yang khas di kuda, ada foramen alare apolare yang kecil dan ada foramen lacerum yang besar. Kemudian kalau ini, kira-kira foramen apa ya ini ya? Ada di fossa condylaris. Hipoglossum bukan, Kak? Iya, betul. Ini adalah foramen hipoglossum. Ini kelihatan ya.
Foramen hypoglossum tempat lewatnya nervus hypoglossus. Kalau foramen opticus itu ya untuk nervus opticus. Kalau orbitorotundum itu kalau nggak salah ophthalmicus lewat sini. Maxilla juga lewat sini kalau nggak salah ya. Kalian cross check lagi di buku. Kalau ovale di sapi itu yang trigeminus tapi bukan cabang yang optal. Yang maxilla sama yang mandibula kalau nggak salah di sini ya. Yang di ovale. Kalau yang di kuda, yang alare apolare ini yang maxilla ya. Coba kalian cross check lagi ya di buku. Lengkap banget di buku. Mungkin nanti bisa dijadikan soal teori. Kalau praktikum mah ya udah bentukan-bentukannya aja. Oke, dari slide ini ada yang dibingungkan? Kak tanya, Kak. Berarti kalau yang di kuda itu foramen yang paling besar yang laserum, Kak? Betul. Foramen paling besar yang laserum. Oke, Kak, makasih. Kalau di sapi? Yang Ini, paling besar apa? orbitorotundum ya? Ya, betul. Palanya kecil ya kalau di sapi. Nggak sebesar orbito. Kayak yang belum jelas? Dari awal boleh. Ya. Kalau misalnya ini foramen ini udah bisa kelihatan belum Kak? Yang tadi di yang besar tadi kayak gambar yang udah ada yang jelas tadi Kak? Yang slide sebelumnya. Yang mana? Yang ini Kak, yang tema yang ini nih. Yang ini. Kelihatan. Ini kira-kira foramen apa ya ini ya? Kalau dari lateral kelihatan. Foramen apa ya kira-kira ini? Ya ada di kuda. Foramen wajib kah atau foramen khas ya di Foramen kuda? alare aborale? Masa? Opticus, Kak. Masuk deh, ini orbito deh. Bukan, kalau hipoglossus di belakang sini. Dia di fossa condylaris kalau hipoglossus ya. Opticus bukan Kak? Lebih tepatnya orbitorotundum. Cuma dia kan memang pengambilan gambarnya dari lateral, jadi nggak kelihatan kalau dia besar. Foramen orbitorotundum. Kak, Ya, yang foramen hipoglossus tadi juga foramen wajib, Kak? ya wajib dia semua hewan punya ya. Soalnya dia tempat lewatnya nervus hipoglossus. Kalau nggak ada itu yang nervus hipoglossusnya nggak bisa lewat. Kak, yang aku tanya tadi apa ya Kak isinya? Yang nomor 20 tadi. Nah. Oh iya, yang di gambar skema ya? Itu bula, deh. Mana tadi gambarnya? Ini ya, 20 nih ya. Ya, ini bula timpanika dia. Tapi dilihat dari lateral. Bula timpanika atau bula kondili?
Iya, bula timpani Kak. Iya, Kak. Hmm? Ya, Kak. Mm-mm. Bula hanya ada 2 deh, ya. Ada bula timpanika, terus besok lagi ada bula lakrimal. Tuh ya, tadi ada yang kelihatan. Nah, ini ada foramen-foramen yang kelihatan, coba kalian tebak. Ini foramen apa kira-kira ya? Hewan apa dulu, terus ini foramennya apa? Hewan kuda. Mm-mm. Foramen alat. Namanya Foramen alara Lato aborale. aborale. Arab olare, betul. Kalau ini Kambing. Orbitorotundum bukan? kambing, Rotundum. masa? Foramen ovale. Ini yang ovale ya. Kalau orbitorotundum dia tuh cenderung kayak dibelokkan gini loh, Dik. Jadi kalau dari lateral gini dia nggak kelihatan lubangnya sebenarnya, cuma kelihatan kayak giniannya aja. Baru kalau pengambilan gambarnya kayak lebih sedikit digeser, baru kelihatan lubangnya. Kalau dari lateral gini dia nggak kelihatan si orbitorotundum ini. Kayak ada penutupnya dari samping. Coba ini yang bawah nggak jelas ya. Kalau yang ini. Laserum bukan, Kak? Ya, betul. Ini foramen laserum. Ini tulangnya udah lama ya, jadi kayak banyak foramennya. Padahal bukan foramen. Kalau ini apa tadi ya? Hipoglossum, Kak. Ini betul. Ini foramen hipoglossum. Ya, hipoglossum bisa dilihat dari lateral bisa dilihat dari medial juga bisa. Ada lagi nggak ya, Ming? Ini materinya sedikit ya. Minggu depan yang lumayan banyak. Kak, arkus zigom itu loh Kak, yang arkus apa itu mana Kak? Matikus. Ya, zigomatikus. Oke, sebenarnya arkus zigomatikus itu masuk ke mesococcus planchino-cranii, ke fasciae ya, minggu depan. Karena dia tulangnya kan penyusun dari pembentuk arkus zigomatikus kan dia os zigomatikus. Os zigomatikus itu masuk ke fasciae. Yang ini, arkus itu kan dia kayak busur panah itu kan. Kayak segitiga di busur panah kalau mau memanah. Yang ini adalah arkusnya. Bentukan seperti busur ini. Arcus zygomaticus. Tahu ini bisa. Itu deh. Tahu ini Arcus zygomaticus. Pokoknya di kaudal dari cavum orbita. Kak, Mm-mm. Kak, lubangnya cavum tympani sama meatus acousticus itu sama tak, Kak? Sama deh. Cavum tympani itu kan ya nama cavumnya aja. Lewat mana ya? Lewat meatus. Lubang masuk itu kalau nggak meatus ya apertura. Kalau di pendengaran meatus namanya. Kalau di penciuman namanya apertura. Yang mana, Kak, apertura, Kak? Di sini minggu depan ya.
Nih, apertura nasi cranialis lubang hidung. Yang ini sama yang ini. Masuk ke sini. Di bawahnya tulang hidung, bawahnya tulang hidung. Ada lagi. Ini yang diem-diem Yusuf, Eko, Fatia. Udah paham belum? Ada yang mau tanyakan? Belum, oke. Diam paham ya, Dik ya? Nggak sepenuhnya paham sih, Kak. Kak, os atlas itu yang mana loh, Kak? Ya. Os atlas. Tuh nanti os atlas habis kranium. Dia os vertebrae, tulang belakang. Oh, berarti yang apa tuh namanya? Yang di LKM tadi loh, Kak. Kan ada yang bentuk dengan os apa gitu. Berarti kalau yang osipital itu loh, Kak. Itu bentuknya sama akan membentuk sendi dengan os atlas kan? Iya, betul. Ya kan, kepala kan harus berhubungan sama leher. Lewat apa ya? Lewat oksipital sama atlas. Nanti aja ya pas vertebrae, biar yang dipahami ini dulu aja. Biar nggak bingung. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, tutornya kenapa nggak Tadi sebelum yang nggak paham mana? Apa? Karena lebih enak sesudah praktikum nggak sih? Sebenarnya tutorial itu ya yang paling lazim memang sudah praktikum. Kak, nggak ada postas kan, Kak? Dus lain aja yang ngecepetan. Hari ini ya bos nggak ada. Yeay. Asik, Kak. Tapi harus paham loh ya. Nanti postasnya gabung sama Fasiai. Ini kan dikit kan. Gabung Nggak Fasiai. gambar-gambar gitu kan, Kak? Sambil enggak. Nunjuk-nunjuk aja besok. Ada lagi yang belum paham? Oh iya, kalau kranium itu kan mayoritas disusun dari tulang dari ini ya, os plana. Tulang yang pipih tersusun dari tulang pipih kan, kalau kranium itu. Nah, kalau tulang pipih atau os plana, penggabungan antara kedua tulang itu namanya kan sutura. Sutura itu ya kayak gini. Sutura itu kalau di buku ada 3 macam. Ada squamous dan lain sebagainya itu ya. Ada yang bergerigi seperti ini, ada yang bentuknya kayak sisik, ada yang cuma garis lurus gitu. Itu adalah persendiannya ya, persendian antar tulang pipih. Itu sutura namanya. Yang garis-garis ini loh, Dek. Nanti antara parietal sama temporal sutura jenis apa, itu kalau nggak salah udah ada di buku kok. Antar frontal ini apa, antar interparietal apa, ini udah ada di buku kayaknya. Berarti yang frontal occipital parietal itu semua pipi ya, Kak, bentuknya? Iya, betul. Pipih semua. Kranium, ya, yang penyusun kepala itu mayoritas pipih. Untuk tulangnya.
Kalau bingung kayak orientasi arahnya gini, banyak lihat video ya. Ya walaupun sebenarnya videonya juga kurang memadai. Cuma ya mending lah daripada kalian cuma lihat dua dimensinya gini. Kalau di video kan kayak bisa dibalik-balik kan tulangnya, bisa disentuh bentukannya yang mana. Kalau di video kan cuma di kursor ya, kalau kursornya nggak melenceng gini. Semoga Unfed 2 ini ya, pandeminya udah selesai. Terus kalian bisa praktikum di lab. Amin, Kak. Soalnya, iya, kalau muskulus susah sih sebenarnya kalau muskulus di PPT-in kayak gini. Sekali lagi, yang masih belum paham, sebelum saya tutup, Kak, untuk UAS-nya sendiri nanti memang mengulang dari awal apa cuma dari dari semester 1 cuma beberapa? Kok dari semester 1 dari sebelum UTS itu berapa saja? oh enggak, kalau di Unfed ya sudah, osteologi ini aja. Mungkin nanti kalian ujiannya dibagi menjadi dua. Ada ujian aksial, ada ujian appendix. Jadi aksial kan ini ada kranium sama tulang belakang, sama sternum dan koste. Nah itu mungkin jadi satu ujiannya. Kemudian setelahnya kalian belajarnya yang appendix, kaki depan sama kaki belakang. Nah nanti ujiannya ya cuma dua itu, kaki depan dan kaki belakang. Kalau nggak salah sistemnya masih seperti itu. Jadi nanti setelah UTS ini kalian ada 2 kali ujian. Kayak lebih mudah ya, soalnya lebih tersistematik gitu. Appendix aja sama aksial aja. Kalau yang PAV nggak usah. Udah selesai yang PAV. Lebih kayak nunjuk gambar gitu dah, Kak, kalau apa osteologi, Kak? Iya, kalau teorinya tetap ya dari buku kalian belajarnya, dari buku, dari PPT dosen. Tapi kalau ujian praktikum ya nanti kita akan nyediain preparat kayak gini, nyediain preparat kemudian di nomor-nomorin kayak gini. Nomor 28 apa, 29 apa, 30 apa gitu. Jadi ada penunjuk-penunjukannya yang harus kalian jawab. Itu tuh bentukan apa. Nanti esai dong, Kak. Kayak isian ya, Kak, atau Ya, esai pendek. Esai. Kalau opraknya esai. Kak di Surabaya ya, Kak, sekarang? Iya. Di daerah mana, Kak? Di Mulyorejo. Oh, dekat kampus, Kak. Kan iya, dekat kampus. Kan ada yang di Surabaya. Kak. Oh, kamu anak Surabaya ya? Iya. Oh, Surabaya mana, Dek? Utara. Jauh ya. Utara tuh Perak nggak sih? Iya, Perak aku, Kak. Jauh, Pak. Kak, dari kampus ya. Ya itu. Kalian belum pernah ini ya? Belum pernah ke kampus ya? Udah. Oh, udah. Kapan? Ambil almet aja, terus pulang. Ya Allah, yang dari luar pulau ambil almet terus pulang? Enggak, aku, Kak. Yang dari luar pulau itu ada yang nitip temennya terus dikirim gitu. Cuma daerah Jatim Saya yang nggak sih ambil. biayanya. Masa?
Oh, iya, iya, iya. Ya, nggak apa-apa sih kalau gitu. Mil Almed. Udah ke FK-nya belum? Belum, Kak. Belum ya. Ya udah, doakan pandemi segera berakhir. Supaya kalian bisa melihat kampus kalian. Sudah? Udah mau didiskusikan lagi? Kak, semester 2 itu pelajaran bahasa Indonesia sama kayak kewarganegaraan Pancasila masih ada? Semester 2 nggak ada deh. Semester 2 itu udah tak sebutin ya. Ingatku. Semester 2 itu bukan biokimia, fisiologi itu kan lanjutan dari biokimia. Kemudian ada histologi, itu lanjutan dari embrio. Ada anatomi, veteriner 2, ada ada apa lagi nah? Ada oh ini peternakan kayak ilmu ternak ruminansia itu. Jadi yang lain-lain udah, yang kayak bahasa Indonesia, PKN itu udah nggak ada. Agama itu ada lagi nanti tapi semester atas, semester 5. Filsafat ada, Kak? Oh ada ya filsafat. Ya itu salah satu matkul yang ya udahlah itu filsafat. Ya gitu-gitu aja filsafat. Filsafat itu yang ngajar dosen gabungan deh. Jadi kayak dari beberapa departemen itu nanti dosennya digabung buat ngajar filsafat. Kalau dari anatomi ini kan dosennya dari departemen anatomi aja. Kemudian biokimia itu kan dia dosennya kan dari departemen kedokteran hewan dasar aja. Nah kalau filsafat itu semua dosen dari departemen itu kayak digabung buat ngajar filsafat, terus kayak ngajar KWN ya, kayak di kampus tuh ada KWN gitu. KWN apa Pancasila gitu yang dosen FKH. Terus pokoknya raih IP setinggi-tingginya ya semester 1. Semester 1 itu kalau bisa IP-nya bagus. Karena nanti ini ya nggak semua orang sih, cuma kebanyakan orang. Mayoritas anak FKH itu makin ke atas IP-nya bukan semakin naik, tapi semakin sini. Kurvanya itu bukan semakin naik, tapi semakin turun. Jadi kalau bisa semester awal ini kan masih lumayan gampang-gampang matkulnya kayak bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Nah itu kalau bisa dapatnya bagus. IPK. Kalau pengalaman kakak gimana kak? Yang pas kakak semester 1 kak, itu banyak juga kak. Ada yang dapat 4 atau berapa pak paling kecil kak? Aku nggak tahu kalau yang paling kecil ya. Aku soalnya nggak tanya satu-satu kan. Tapi yang dapat 4 banyak. Nggak banyak sih, tapi ya kalau dihitung itu ya juga lumayan. Yang dapat 4. Aku sih nggak termasuk yang dapat 4 ya. Yusuf target 6 katanya, Kak. Emang bisa IP 6? Kasus. Ini ya, asdo semua matkul ya nanti Yusuf. IPK-nya 6. Ini kan nggak ada yang berminat jadi asisten dosen. Eko Alip, Kak. Eko, Kak. Minat, Kak, Asisten katanya, dosen Kak. apa? Dosen Pancasila, Kak. Ya, dosen apa? Dosen Pancasila.
Pancasila. Filsafat aja susah kan.